Legislatif juga dan peran Satgas Binmas Kota, Satgas Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sumatera Utara, Selasa 9 Juli 2024. Siap! Lanjutkan! Serat! Kebat! Gerak! Aku berdiri bagi waktu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota se-Sumatera Utara tahun 2024, hari Senin 9 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera wali kota dan wakil wali kota se-Sumatera Utara tahun 2024. Pada hadirin dan undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti bimbingan teknis optimalisasi pemberdayaan anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur. Ya, pemanggilan Kasat PB Provinsi Sumatera Utara, Bapak Perdana Menteri. Terima kasih Pak atas kehadirannya dengan acara kita. Yang saya hormati Komisioner KPU dengan saat ini hadir Pak Soni. Kemudian saya hormati juga dari Bawaslu Kabupaten Deri, saat ini diwakili Sekretariat. Yang saya hormati jajaran daripada PB Provinsi Sumatera Utara yang hadir saat ini, ada Bang Surait mewakili Pak Kadis Binmas, dan ada abang saya Bang Elias juga sebagai Kepala Binmas. Yang saya hormati dan saya banggakan Satgas Binmas se-kecamatan yang hadir pada saat ini. Tentunya kami berharap nantinya seperti ini disambut dalam budaya kita. Dua-dua, waras, dua-dua. Baik, dengan ini saya mohon izin kepada Tuhan Maha Kuasa dan mohon izin dari kita seluruhnya, termasuk kepada provinsi. Acara ini saya buka dengan resmi. Provinsi Sumatera Utara membantu pemerintah daerah dengan keterbatasan daripada waktu dan segala hal. Kami akan mensukseskan daripada pelaksanaan pilkada melalui peningkatan kapasitas yang dalam arti adalah khususnya Satgas. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Satgas dan gambarannya, kemudian terkait dengan kapasitas kita bersama dengan stakeholder lainnya dalam kapasitas bagaimana membuat stabilisasi daripada pelaksanaan pilkada khususnya di Kabupaten Deri dalam keadaan kondusif dan terkendali sesuai dengan pencapaian sasaran yang diharapkan. Kalau saya mencermati daripada kondisi yang ada, saya sudah melihat laporan ini yang ada di tingkat terendah itu bisa dimanfaatkan sebagai potensi penyusunan program preventif. Terkait dengan pelaksanaan pilkada yang akan kita laksanakan, hari ini Satgas harus sudah bekerja secara optimal. Gali potensi-potensi yang kiranya ke depan menjadi bumerang ataupun upaya-upaya bagaimana menghalangi suksesnya pilkada khususnya di Kabupaten Deri. Tugas kita melaporkan saja sebenarnya sudah cukup membantu membuat stabilitas. Pimpinan kepala daerah seluruhnya membutuhkan daripada jejaring yang masif. Salah satunya berharap melalui
optimalisasi keanggotaan Kapolmas dan Satpol PP kiranya nanti bisa mendapatkan kontribusi untuk informasi-informasi sehingga antisipasi terhadap hal yang tidak diinginkan. Salah satunya usulan kebijakan Kemendagri 055 dari Provinsi Sumatera Utara, Pak Ari Toma dan juga Pak Wali Kota. Bapak. Kemudian di sini dari Bawaslu, Bu Nia mewakili pimpinan Bawaslu ya. dari jumlah syarat itu. Dan kemudian inilah yang kita lakukan verifikasi faktual. Apakah yang 29.000 ini memang benar-benar mendukung atau tidak? Inilah yang kita faktualkan, kita jumpai, kita melakukan sensus ataupun melalui video call ataupun rekaman video yang dikirimkan oleh Bapak Selalu untuk kita verifikasi. Dan semalam memang sudah dilakukan pleno di tingkat kecamatan. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari kedua pasangan calon ini terdapat di 15 kecamatan. Harapannya ketika memang ada, mana tahu bisa ikut di lingkup itu, mana tahu ada nama-nama kita masing-masing terdaftar, khususnya yang ASN. Sebenarnya kan ASN itu tidak diperbolehkan untuk mendukung pasangan calon. Bisa dicek di lingkup itu, kita cek, kita masukkan aja nomornya kita. Bisa kita lihat apakah kita terdaftar atau tidak. Ketika kita terdaftar, bisa kita buatkan tanggapan masyarakat. Kita tidak pernah zona merah. Kita berharap bahwa pengawasan yang akan kita lakukan nanti lebih baik daripada pemilu 2024. Baiklah, dengan tidak berpanjang lebar, saya akan sedikit melakukan pemaparan dengan judul sosialisasi partisipatif pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dan B, penciptaan, yaitu penciptaan 1 kader dan tokoh penggerak pengawasan pemilu dan atau pemilihan, dan 2 model dan metode pengawasan pemilu dan garing atau pemilihan yang efektif dengan dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan atau pemilihan. Ini merupakan evaluasi ketika pemilu yang lalu. Arahnya saya kira ini kepada KPU ataupun Satpol PP. Pada saat itu kita mengalami di Hilir ketika kotak suara itu sampai di Pegagan Hilir di kantor camat. Rasa-rasanya Satgas yang di kecamatan itu ya tidak berfungsi, Pak. Artinya begini, memang ada ketimpangan menurut saya. Badannya Linmas yang di desa itu saya kira ada honorer, yang di kecamatan itu tidak ada jelasnya, Pak. Nah, ketika kotak suara ini sudah masuk dari desa, setelah selesai pemungutan, ya, datang pihak relasi kita dari Polres bertanya kepada saya sendiri. Kebetulan saat itu saya di TPK. Siapa Satgas? Apakah itu wewenang kepala desa ataukah rekomendasi dari sini? Itu pertama. Kedua, apakah memang itu wajib dilakukan secara desa atau harus kita bawa ke sini? Pertama. Dan kedua gini Pak, ada beberapa terkait dengan Linmas di desa ini juga perlu kami informasikan kepada Bapak secara keseluruhan. Linmas di desa ini, kalau saya tidak salah, setiap desa ada 8. Kalau kami begitu ya Pak ya, ada 8. Nah, kita juga memberikan inilah makanya saya bilang, tolong dipahami satu konstitusi di PPS juga panggilannya Satgas, tetapi keanggotaannya belum tentu Bapak Ibu, tergantung KPU nomor siapa. Kalau Bapak Ibu ada terlibat dalam perebutan, ya monggo silakan. Kalaupun ada melibatkan masyarakat lain, mau silakan. Kalau menjadi anggota PPS, tugasnya apa? Tugas dari asal bupati ini berarti tugas KPU yang akan menyampaikan apa menjadi anggota PPS. Sudah situ saja. Makanya saya bilang harus kita pahami semua sebutan ini. Saya juga nggak tahu ini mirip-mirip, tapi nanti saya langsung mendagri. Setiap pilkada, pilpres dengan apa itu satu mas. Sehingga tadi kemarin dengan saya, dengan juga kemarin ini untuk kita. Kalau bapak itu menjadi anggota PPS
koordinasi sebagai tugas. Kami di Provinsi Sumatera Utara, saya selaku Kepala UPP, saya dengan Polda dengan Polda membagi tugas untuk kandidat seperti membantu KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dan lagi fungsikan apa? Saya nanti menempatkan ya, sehingga nanti tugasnya seperti ini tugasnya apa? Dan lagi itulah pemerataan tugas yang diharapkan, pemerataan tugas bagi habis. Kalau itu sudah disampaikan, tidak akan ada pertanyaan seperti ini. Anggota Satlimas yang masuk dalam SK Bupati terlalu masuk di SKKPR boleh panjang KPU ditanya. Bagaimana nanti melaksanakan tugasnya? Tunduk kepada KPU yang berikutnya. Jadi tunduk selaku anggota Satlimas TPS. Lebat. SK-nya itu bunyinya seperti itu. Bahwasanya Kepala Seksi Transit adalah koordinator Linmas seluruh kecamatan. Anggotanya adalah Kasih Tapes, Kasih Pesra, Kasih Pembangunan, Kasih apa satu lagi? Iya, Kasih itu. Ini adalah secara kelinmasan, ini adalah anggota daripada Kasih Transit. Sehingga Kasih Transit yang akan memkoordinir. Misalnya nanti kita minta 2 TPS, saya akan minta dari Kasih Transit ini, dari Kasabdas. Saya akan minta dari kepala desa, minta dari kalian kan seperti itu. Selaku sama itu pembina lah. Kasih Transit lah, kepala Kasab Linmas sekecamatan. Kenapa di kecamatan kita dikasih bolos? Karena rata-rata yang di kecamatan ini di SK ini adalah pegawai, Pak. Kita tak bisa dapat honor dari situ. Sama dengan saya, Pak. Setiap ada pemilu kami turun. Kami tidak dapat honor, kami pegawai. Tapi kami menggunakan SPPD. Silakan kepada Pak Camatnya, karena ini ada kejadian seperti ini, kami harus turun gunakan SPPD. Nah, seperti itu. Kepala desa juga ada nyaman. Nanti datangnya gitu, kenapa jadi? Kan jadi pertanyaan. Tapi kalau memenuhi aturan petunjuk, sampaikan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal, bersangkutan pindah, sudah pengurus partai, sudah tidak disedah semani lagi ada. Itu yang perlu kami sampaikan. Tolong sampaikan sama kepala desa semua bahwa aturan pergantian Linmas ada petunjuk. Kedua perlu kami sampaikan kepada Pak Kasat juga, mungkin Bapak yang berdiri ini Pak tadi sudah ada di